Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janti Septiana dari kelas MJ 401 ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang pemahaman generasi muda terhadap gaya tutur dan istilah asing dalam bahasa Indonesia di media digital. Untuk latar belakang, di era digital saat ini, berbagai media seperti podcast, YouTube, dan media sosial telah menjadi ruang bagi generasi muda untuk berkomunikasi dan menyerap informasi. Dalam ruang-ruang ini, kita melihat perubahan cara berbahasa, terutama dalam gaya tutur yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan istilah asing. Terutama dalam gaya tutur yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, umumnya dari bahasa Inggris. Gaya ini kerap digunakan untuk menyesuaikan dengan topik pembicaraan yang kekinian, serta memberikan kesan modern dan akrab. Namun, meskipun terdengar menarik, tidak semua istilah asing tersebut dipahami dengan benar oleh pendengar, terutama generasi muda yang seringkali hanya mengenal istilah secara bunyi atau tren. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah gaya bahasa seperti ini mempermudah atau justru menghambat pemahaman pesan? Oleh karena itu, dilakukan kajian untuk memahami gaya tutur dalam media digital dan dampaknya terhadap pemahaman generasi muda. Rumusan masalah untuk memahami fenomena gaya tutur campuran dalam media digital dan sejauh mana pengaruhnya terhadap pemahaman generasi muda. Penelitian ini dirancang dengan merumuskan beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian. Rumusan masalah ini membantu mengarahkan analisis agar lebih terstruktur dan relevan dengan tujuan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana gaya tutur yang digunakan dalam media digital. 2. Sejauh mana generasi muda memahami istilah asing dan gaya bahasa tersebut. 3. Apa dampaknya terhadap pemahaman pesan oleh pendengar. Untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena gaya tutur campuran dalam media digital dan bagaimana hal itu dipahami oleh generasi muda. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian menganalisisnya melalui pendekatan isi serta membandingkannya dengan tanggapan pendengar agar diperoleh gambaran yang lebih jelas. Adapun metode dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian deskriptif kualitatif karena fokus penelitian adalah pada makna dan pemahaman, bukan angka atau statistik. Untuk teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, menganalisis transkrip podcast seperti Raymond Chin dan Ustadz Felix Xiao yang menggunakan gaya tutur campuran. Untuk wawancara informal dilakukan kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami istilah asing dalam media digital. Untuk teknik analisis data, analisis isi mengidentifikasi istilah asing, konteks penggunaan, dan gaya tutur yang ada dalam media. Triangulasi sumber membandingkan hasil dokumentasi wawancara untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Gaya tutur dalam media digital. Media digital seperti podcast, gaya tutur yang digunakan oleh para pembicara cenderung lebih santai, komunikatif, dan fleksibel. Salah satu ciri khas yang mencolok adalah penggunaan bahasa Indonesia yang diselingi dengan istilah asing, terutama dari bahasa Inggris. Gaya ini dipilih tidak hanya untuk menyesuaikan dengan topik yang dibahas, tetapi juga untuk membangun kesan modern dan akrab. Gaya tutur semacam ini mencerminkan identitas dan pesona pembicara di mata audiens. Adapun karakteristik gaya tutur yang ditemukan dalam media digital antara lain code mixing, yaitu bahasa Indonesia disisipkan dengan istilah asing dalam percakapan, fleksibel dan kontekstual, istilah asing digunakan sesuai tema pembahasan, terutama pada topik seputar pengembangan diri, bisnis, dan relasi sosial. Membangun nuansa kekinian. Gaya tutur ini memberi kesan modern dan dekat dengan keseharian generasi muda.
Yang terakhir dipengaruhi oleh gaya pembicara. Misalnya Raymond Chin cenderung reflektif dan profesional, sedangkan Ustadz Versiau cenderung persuasif dengan selipan istilah ideologi. Pemahaman generasi muda terhadap istilah asing. Generasi muda sebagai pendengar utama media digital umumnya cukup akrab dengan gaya bahasa campuran yang sering digunakan dalam podcast atau video daring. Namun, tingkat pemahaman mereka terhadap istilah asing yang digunakan tidak selalu mendalam. Banyak istilah hanya dikenali berdasarkan bunyinya atau karena sering muncul di media sosial, tanpa pemahaman yang utuh. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara kebiasaan mendengar dan kemampuan memahami secara reflektif. Adapun temuan terkait pemahaman generasi muda adalah sebagai berikut. 1. Mengenal istilah secara umum. Sebagian besar mengenal istilah seperti insecure, namun tidak selalu memahami makna aslinya. 2. Pemahaman kontekstual. Istilah dimaknai berdasarkan pengalaman pribadi atau tren yang beredar di media sosial. Tidak kurangnya penjelasan. Banyak pembicara tidak menjelaskan istilah asing yang digunakan sehingga pendengar hanya menebak-nebak makna. 4. Kesalahpahaman potensial. Istilah yang sering dipakai bisa disalahartikan toksik yang dimaknai hanya sebagai tidak nyaman, tanpa memahami konteks yang psikologinya dalam arti yang lebih luas. Dampak gaya tutur dan istilah asing terhadap pemahaman pesan. Penggunaan gaya tutur yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan istilah asing dalam media digital memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Satu sisi, gaya ini dapat membuat pesan terasa lebih relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun di sisi lain, jika tidak disampaikan dengan konteks atau penjelasan secara cukup, istilah asing justru dapat menjadi penghalang pemahaman dan membuat pesan menjadi tidak utuh atau bahkan keliru untuk dimaknai. Beberapa dampak yang ditemukan antara lain: 1. Koneksi emosional lebih kuat. Istilah asing yang populer dapat membantu pembicara membangun kedekatan dengan audiens. 2. Risiko kebingungan makna. Tanpa penjelasan istilah seperti liberalisme, sekularisme, atau kapitalis bisa membingungkan atau disalahartikan. 3. Kesenjangan pemahaman, yaitu tidak semua pendengar memiliki latar belakang atau pengalaman yang cukup untuk memahami istilah asing dengan tepat. 4. Efektivitas komunikasi menurun. Gaya tutur yang terlalu cepat, penuh jargon, dapat mengurangi daya tangkap dan makna pesan yang harusnya disampaikan. Untuk kesimpulan dari presentasi ini yaitu, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa gaya tutur campuran antara bahasa Indonesia dan istilah asing telah menjadi ciri khas komunikasi di media digital, khususnya dalam podcast yang ditunjukkan kepada generasi muda. Gaya ini digunakan untuk menciptakan kesan modern, akrab, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari pada pendengar. Meskipun demikian, penggunaan istilah asing tidak selalu dipahami secara mendalam oleh audiens. Sebagian besar pendengar mengenali istilah tersebut dari konteks media sosial atau tren populer, namun belum tentu memahami makna sebenarnya. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan pemahaman dan risiko penafsiran yang keliru terhadap pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, pembicara dan pembuat konten di media sosial perlu lebih selektif dalam memilih istilah, serta mempertimbangkan penjelasan makna agar pesan tetap dapat disampaikan dengan jelas. Untuk saran para pembicara dan pembuat konten, sebaiknya lebih memperhatikan latar belakang audiens yang beragam. Penggunaan istilah asing perlu disesuaikan dengan kemampuan pemahaman pendengar. 2. Istilah asing yang digunakan dalam konten sebaiknya sertakan penjelasan singkat atau disandingkan dengan padanan bahasa Indonesia agar makna pesan dapat disampaikan dengan jelas dan inklusif. 3. Generasi muda sebagai konsumen utama media digital perlu meningkatkan kesadaran berbahasa. Mereka diharapkan lebih kritis dalam memahami istilah-istilah yang digunakan, agar tidak sekedar mengikuti tren tanpa memahami konteks dan makna. 4. Praktisi pendidikan bahasa dapat menjadikan fenomena gaya tutur digital ini sebagai bahan refleksi untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih kontekstual.
dan relevan dengan kehidupan siswa atau mahasiswa masa kini. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.